Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Saya kuliah di Uniba Madura, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang integral tentu dan integral tak tentu. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke contoh soal. Nah, ini adalah simbol integral ya. Perbedaannya, integral tentu itu ada batasnya, sedangkan integral tak tentu itu tidak ada. Nah, ini ada beberapa contoh soal integral tak tentu dan integral tentu. Oke, kita lihat soal yang nomor 1. Integral 6x kuadrat min 3x kuadrat plus x plus 5dx. Cara mengerjakannya seperti ini. Kita tulis dulu 6 per pangkatnya kita tulis 2 plus 1. Kenapa plus 1? Karena integral itu pangkatnya ditambah 1. Lalu x kita tulis lagi pangkatnya 2 plus 1 dikurang 3 per kita tulis lagi pangkatnya 2 plus 1 x pangkatnya kita tulis lagi 2 plus 1 ditambah. Nah, perhatikan di sini. Karena di sini ditambah x, nilai x itu adalah 1 dan pangkat x itu adalah 1, cuma tidak ditulis. Kemudian 1 ditulis per pangkatnya 1 ditambah 1, lalu x pangkat 1 ditambah 1 plus 5, lalu plus c. Kenapa plus c? Karena integral sudah tidak kita tulis dan ini hanya untuk integral tak tentu. Lalu kita jumlahkan teman-teman. 6 per 2 plus 1 3 x 2 plus 1 3 dikurang 3 per 2 plus 1 3x 2 plus 1 3 ditambah 1 per 2 itu 2x 2 ditambah 5 plus c. Lalu kita sederhanakan nilai yang bisa disederhanakan. 6 dibagi 3 hasilnya 2 x pangkat 3, lalu 3 dibagi 3 hasilnya 1, karena nilainya 1 tidak usah ditulis. Kemudian min x pangkat 3 ditambah 1 per 2 x pangkat 2 plus 5 plus c. Dan inilah hasil nilai integral dari soal yang pertama. Untuk yang nomor 2 masih sama pengerjaannya dengan yang soal yang pertama. Kita tulis dulu 10 per x itu pangkat 1, kita tulis 1 tambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 dikurang 6 per 2 tambah 1 x pangkatnya 2 ditambah 1 plus sama dengan soal yang pertama. X itu nilainya 1 per pangkat 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 ditambah 5 plus c. Lalu kita jumlahkan 10 per 2 x pangkat 2 dikurang 6 per 3 x pangkat 3 ditambah 1 per 2 x pangkat 2 ditambah 5 plus c. Kemudian kita sederhanakan nilai yang bisa disederhanakan. 10 dibagi 2 hasilnya 5 x pangkat 2 dikurang 6 dibagi 3 hasilnya 2 x pangkat 3 ditambah 1 per 2 x pangkat 2 plus 5 plus c. Dan itulah hasil nilai integral yang soal kedua. Oke, kita lanjut untuk soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga ini agak berbeda ya. Kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, maka kalian harus menggunakan perkalian silang. Contohnya seperti ini, 2x dikali x lalu 2x dikali min 4, kemudian plus 1 dikali x plus 1 dikali min 4. Perlu kalian ketahui sifat perkalian yang seperti ini. X dikali x, maka hasilnya adalah x kuadrat. Cara pengerjaannya seperti ini.
2x dikali x, maka hasilnya adalah 2x kuadrat, karena x dikali x sama dengan x kuadrat. Lalu 2x dikali min 4, hasilnya adalah min 8. Kemudian plus 1 dikali x, maka hasilnya adalah plus x, karena nilai 1 tidak usah kita tulis. Lalu plus 1 dikali min 4, hasilnya adalah min 4 plus c. Lalu kita jawab sama seperti soal yang pertama dan yang kedua. 2 per pangkat 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 dikurang 8 tambah x. Karena tadi x nya nilainya adalah 1, maka 8 ditambah x hasilnya adalah 7. Pangkat x adalah 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 dikurang 4 plus c. Kemudian kita jumlahkan 2 per 2 plus 1 hasilnya 3 x 2 plus 1 hasilnya 3 dikurang 7 per 2 x pangkat 2 dikurang 4 plus c. Dan inilah hasil nilai integral dari soal yang ketiga. Nah, kali ini kita sudah sampai di pembahasan integral tentu. Nah, di mana integral tentu itu memiliki batas atas dan batas bawah. Cara pengerjaannya seperti ini. Sama seperti soal yang pertama sampai ketiga, kita cari dulu nilai integralnya. Kita tulis 5 per pangkat 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 dikurang 6 per pangkat 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1. Lalu bisa kita jumlahkan terlebih dahulu, sama dengan 5 per 1 tambah 1 hasilnya 2 x 1 tambah 1 hasilnya 2 dikurang 6 per 2 plus 1 3 x pangkat 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jangan lupa kalau integral tentu itu kita tulis batas atas dan batas bawah. Kemudian kita sederhanakan nilai yang bisa disederhanakan. 5 per 2 x pangkat 2 dikurang 6 dibagi 3 hasilnya 2 x pangkat 3. Jangan lupa kita tulis batas atas dan batas bawah. Dan inilah nilai integralnya. Tapi kalau integral tentu itu nilai x nya kita harus ganti dengan batas atas dan batas bawah. Kita cari dulu nilai batas atasnya. Batas atasnya berapa tadi? Yaitu 2. Kita tulis dulu batas atas sama dengan 5 per 2 x nya kita ganti nilai batas atas. Nilai batas atas berapa? Yaitu 2. Kita tulis dalam kurung 2 pangkat 2 dikurang 2 x nya kita ganti batas atas yaitu 2 pangkat 3. Lalu kita jumlahkan 2 pangkat 2 hasilnya 4 dikali 5 hasilnya 20 per 2 dikurang 2 pangkat 3 hasilnya 8 dikali 2 hasilnya 16. Lalu kita sederhanakan lagi, 20 dibagi 2 hasilnya 10 dikurangi 16 hasilnya min 6. Dan itu adalah nilai hasil integral dengan batas atas. Lalu kita cari nilai integral dengan batas bawah. Kita tulis nilai integral yang tadi 5 per x nya kita ganti dengan batas bawah yaitu 1, dan kita tulis dalam kurung 1 pangkat 2 per 2 dikurang 2 x nya kita ganti batas bawah yaitu 1 pangkat 3. Lalu kita jumlahkan 1 pangkat 2 hasilnya 1 dikali 5 hasilnya 5 per 2 dikurang 1 pangkat 3 hasilnya 1 2 dikali 1 hasilnya 2 sama dengan, lalu kita jumlahkan
Nah, kalau menemukan soal yang seperti ini, kita harus membuat penyebutnya sama, yaitu kita tulis dulu per 2. 5 dikurang 2 dikali 2 hasilnya 4 sama dengan 5 kurang 4 sama dengan 1 per 2. Dan ini adalah hasil nilai dengan batas bawah. Kemudian nilai batas atas kita kurangi dengan nilai batas bawah. Kita tulis dulu A dikurangi B, yaitu atas dikurangi bawah, sama dengan nilai batas atasnya tadi itu min 6 dikurangi batas bawah, yaitu 1 per 2, sama dengan kita jumlahkan dengan cara yang tadi, yaitu membuat nilai penyebutnya itu sama. Nilai penyebutnya sama itu adalah 2 dikali 6 sama dengan min 12 dikurangi 1 sama dengan min 13 per 2, dan itu adalah hasil integral tentu dari soal yang keempat. Oke, kita lanjut untuk soal yang kelima. Integral dengan batas atas 2, batas bawah 1, 7x min 4x pangkat 2. Cara pengerjaannya sama dengan yang nomor 4. Kita tulis dulu 7 per x itu pangkatnya 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 dikurang 4 per 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1, lalu kita jumlahkan 7 per 1 tambah 1 2 x pangkat 2 dikurang 4 per 3 x pangkat 3. Jangan lupa kita tulis batas atas 2 dan batas bawah 1. Dan itulah nilai hasil integralnya karena sudah tidak bisa disederhanakan. Kemudian kita cari nilai batas atasnya. A sama dengan 7 per 2, x nya kita ganti dengan batas atas yaitu 2 dalam kurung pangkat 2, lalu dikurang 4 per 3, x nya kita ganti batas atas yaitu 2 pangkat 3. Kemudian kita jumlahkan 2 pangkat 2 hasilnya 4 dikali 7 hasilnya 28 per 2 dikurang 2 pangkat 3 hasilnya 8 dikali 4 hasilnya 32 per 3. Karena nilainya bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. 28 dibagi 2 hasilnya 14 dikurang 32 per 3. Kemudian kita jumlahkan dengan cara membuat nilai penyebutnya sama. Kita tulis dulu per 3, di atas kita tulis dikurang 32. Kemudian kita kali 14 dikali 3 hasilnya adalah 42. Kemudian kita jumlahkan 42 dikurang 32 yaitu 10 per 3, dan itu adalah nilai integral dengan batas atas. Lalu kita cari nilai integral dengan batas 2. Kita tulis 7 per 2, x nya kita ganti nilai batas bawah yaitu 1. Kemudian pangkat 2 dikurang 4 per 3, x nya kita ganti 1, lalu pangkat 3, lalu kita jumlahkan 1 pangkat 2 hasilnya 1 dikali 7 hasilnya 7 per 2 dikurang 1 pangkat 3 hasilnya 1 kali 4 hasilnya 4 per 3. Lalu kita jumlahkan dengan cara menyamakan nilai penyebutnya. Nilai penyebut yang bisa disamakan yaitu nilainya sama dengan
6. Kita tulis dulu per 6 dikurang per 6. 2 dikali berapa? Jika ingin menghasilkan nilai 6, 2 dikali 3. Jadi 3 dikali 7 hasilnya 21. Dan 3 dikali berapa? Jika ingin nilainya hasilnya 6, 3 dikali 2. Jadi 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal jumlahkan saja karena nilai penyebutnya itu sudah sama. 21 dikurang 8 hasilnya 13 per 6. Dan itu adalah nilai hasil integral dari batas bawah. Kemudian kita jumlahkan batas atas dikurangi batas bawah. Oke, kita tulis dulu batas atas dikurangi batas bawah sama dengan batas atasnya 10 per 3, kemudian dikurang batas bawahnya 13 per 6. Lalu kita menggunakan cara yang tadi, kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya yaitu 6, 3 dikali berapa? Agar menghasilkan nilai 6, 3 dikali 2. Lalu 2 dikali 10 hasilnya 20. Kemudian 6 dikali berapa? Jika ingin menghasilkan 6, maka 6 dikali 1. 1 dikali 13 hasilnya 13. Kemudian tinggal dijumlahkan saja karena nilai penyebutnya sudah sama yaitu 6. 20 dikurang 13 hasilnya adalah 7. Dan nilai hasil dari soal yang kelima adalah 7 per 6. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kalian bisa tulis di kolom komentar menit keberapa dan nomor berapa itu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.